Hai para kaum pemuja Ratu Medusa dan para kaum penikmat kucing. Seperti yang sudah kalian lihat di judul video kali ini, gua akan memberikan rekomendasi donghua yang bertema Zero to Hero yang wajib untuk kalian tonton. Sebelumnya, buat kalian yang baru melihat ini YouTube channel, pencetlah itu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa, nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai uang parkir, oke? Tanpa banyak bacot dan basa-basi lagi, langsung kita masuk ke videonya. Let's go! Apoteosis. Kisah ini mengikuti pemuda yang lahir dalam keadaan keluarga kaya raya. Ia dikenal sebagai seorang tuan muda dalam keluarga besar tersebut. Ia bernama Luo Zeng. Namun, suatu hal telah terjadi yang membuatnya kini menjadi seorang budak dikarenakan penurunan keluarganya. Bahkan, sang adik dari Luo Zeng telah dipenjara oleh mereka yang lebih berkuasa dan yang pasti mereka bukan dari keluarganya. Kini, pemuda yang pernah disebut sebagai tuan muda tersebut tak lagi memiliki pilihan lain selain berada di bawah kendali dari orang lain yang lebih tinggi darinya. Tetapi, awan tentu memiliki lapisan perak, di mana Luo Zeng menemukan sebuah buku kuno yang ditinggalkan oleh sang ayah. Ajaibnya, dalam buku tersebut menyembunyikan sebuah mantra yang ajaib, dengan kemampuan untuk mengubah manusia biasa menjadi seorang dewa. Peerless Martial Spirit. Ada seorang anak kecil yang polos sangat mengagumi gurunya. Ia bernama Qing Feng. Sejak kecil, Qing Feng mempunyai kelainan yang sangat merugikan, yakni ia tidak bisa membuka sistem datiannya, atau dalam arti lain tidak bisa mempelajari ilmu bela diri tenaga dalam. Hal ini membuatnya dikucilkan dan dibuli oleh murid dan guru yang lain. Namun, sang guru berbeda. Guru Qing Feng mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Bahkan, ia digadang-gadang sebagai penerus petinggi nomor 1 di klannya. Hanya saja, banyak musuh dalam selimut di dalam donghua ini. Akhirnya, Guru Qing Feng harus membuat strategi yang tidak akan terpikirkan oleh musuh-musuhnya. Ia berusaha pergi dari klan untuk mencari sebuah harta karun yang nantinya dengan benda itu dapat menolong muridnya yakni Qing Feng, agar sistem dantiannya dapat terbuka dan ia bisa berlatih tenaga dalam. Dan akhirnya apa yang direncanakan oleh sang guru berjalan sesuai rencana. Berkat ketekunan Qing Feng, ia akhirnya mampu membuka sistem dantian dengan sangat cepat dan bahkan mampu melampaui para murid yang dulunya membuli dirinya. Swallowed Star. Cerita donghua ini diawali dari menyebarnya virus RR yang sangat misterius dan tidak diketahui asalnya, yang membuat hewan-hewan menjadi monster yang menakutkan yang siap memangsa manusia. Namun, keadaan tersebut manusia masih mampu bertahan hidup dengan memerangi hewan yang terjangkit virus tersebut. Jika seorang berhasil membunuh monster, maka ia dapat menjual anggota badan dari monster tersebut dengan harga yang sesuai dengan tingkat keganasan monster. Dalam keadaan ini, bahkan tentara biasa saja tidak akan mampu menahan serangan para monster. Maka dari itu, di sini ada suatu organisasi yang melatih dan menciptakan para hero yang mampu menahan para monster itu. Mereka yang berhasil melewati serangkaian ujian akan mendapatkan gelar awal yakni warrior. Di dunia ini menjadi warrior sangat menjamin kehidupan, karena semua kebutuhan pribadi maupun keluarga ditanggung oleh negara, namun resikonya adalah nyawa melayang. Kota yang sekarang ditempati manusia adalah lokasi yang masih aman dari infeksi virus, dan di sini sangat padat penduduk. Tidak ada jalan keluar lain karena lokasi yang dulu mereka tempati sudah dikuasai oleh para monster. God of All Realm. Donghua ini mempunyai MC yang bernama Yixuan. Di masa sekarang, Yixuan adalah satu-satunya dewa yang masih hidup dan berjuang untuk melindungi tempat yang ramai akan penduduk biasa. Hal ini dikarenakan habisnya elemen sihir yang mengakibatkan hancurnya peradaban para penyihir termasuk dewa sihir lainnya. Di markas Yixuan terdapat juga suatu perpustakaan yang menyimpan ribuan buku pengetahuan sihir. Selain melindungi penduduk, ia juga merawat buku-buku tersebut.
Sambil merawat, ia juga membaca semua buku yang ada di sana satu persatu. Hingga akhirnya, ia membaca buku yang asing. Dan sebelum ia sempat membuka buku itu, tiba-tiba meteor muncul yang secara aneh mengarah ke tempat di mana Yesuan berdiri. Kemudian, secara misterius, saat Yesuan terbangun dari pingsan, ia kembali ke 3000 tahun sebelum kejadian meteor itu. Yang mana berarti itu di masa Yesuan masih menjadi murid di suatu akademi sihir. Namun, meskipun begitu, ingatan Yesuan masih sama seperti sebelumnya. Dan ia sangat senang karena ia bisa memperbaiki peradaban penyihir yang punah di masa depan. Yuan Long. Cerita Donghua ini diawali dari seorang tentara pasukan khusus penembak jitu di masa modern yang bernama Wang Sheng. Ia memimpikan hal yang aneh, di mana ia bertemu dengan seorang gadis dengan roh pionik, dan gadis itu memintanya untuk membunuhnya. Dan setelah ia terbangun dari mimpinya, tiba-tiba ia terlempar ke dalam dimensi lain. Di sisi lain, pada dimensi yang akan ia kunjungi, di sana terdapat seorang putri yang sedang dikepung oleh sekelompok orang dari kerajaan yang lain, yang dipimpin oleh pangeran dari kerajaan itu. Pangeran itu memaksa sang putri untuk menikah dengannya. Meski pernikahan itu sudah diatur oleh keluarga kerajaan, namun sang putri terus menolak karena sifat pangeran yang sangat buruk. Kemudian, sang putri mengaku bahwa ia sudah mempunyai tunangan. Ketika pangeran itu mentertawakannya, tiba-tiba Wang Sheng yang sebelumnya terlempar dari masa depan jatuh dari langit dan mendarat tepat di hadapan sang putri. Sebelum mendarat, Wang Sheng sempat menyerap kekuatan dari roh ikan mas. Lalu, pertarungan terjadi antara pangeran dan Wang Sheng. Karena Wang Sheng membawa cukup senjata dari masa depan, maka pangeran dan kelompoknya kalah seketika dengan senapan api miliknya. Seiring berjalannya waktu, sang putri menyukai Wang Sheng. Qin's Moon. Donghua ini menceritakan pada saat di mana dinasti Qin berkuasa. Di awal cerita, diperlihatkan ada seorang anak kecil yang masih polos bersama seorang pendekar pedang tersohor. Belum jelas tentang asal-usul anak kecil ini, namun yang pasti ia dilindungi oleh pendekar pedang itu. Bahkan mereka berdua sempat terpojok ketika dikepung oleh pasukan elit dari kerajaan Qin sebanyak 300 orang. Namun, dengan keterampilan pedang Genie, semua pasukan elit berhasil dibinasakan sendirian. Hal ini mengakibatkan Genie terluka dan mengalami pendarahan yang parah. Akhirnya, ia diobati oleh seorang dokter cantik yang awalnya menolak untuk memberikan bantuan terhadap siapapun yang mempunyai gelar pendekar pedang. Apa latar belakang bocah yang bernama Tianming ini? Apakah ia seorang pewaris kerajaan yang diasingkan? Atau ada hal lain yang spesial? Sampai-sampai ia dilindungi oleh pendekar terbaik pada seri Donghua ini hingga mati-matian. A Record of a Material Journey to Immortality. Cerita pada Donghua ini diawali dari seorang anak muda yang mungkin masih berumur 15 tahun. Ia terlahir sebagai anak dari keluarga yang sangat kekurangan. Sampai-sampai ia memutuskan untuk pergi dari rumah dan menjalani seleksi perguruan yang sadis. Demi keluarganya yang sudah tidak mampu lagi merawat ia dan adik perempuannya, pada awalnya ia memang tidak memiliki kemampuan apapun dan selalu diremehkan. Di saat ia dinyatakan tidak lulus seleksi dan hampir kehilangan nyawa, ia diajak bergabung oleh salah satu tetua di sana. Di sana ia berlatih ilmu pengobatan terlebih dahulu, atau alkemis, karena ia mempunyai otak yang di atas rata-rata. Namun, meski begitu, ia kesulitan belajar bela diri. Namun, itu semua tidak berlangsung lama. Ia secara tidak sengaja menemukan suatu ramuan misterius yang dapat membuat tanaman atau tumbuhan dengan sangat cepat hanya dengan meneteskan sedikit cairan dari ramuan tersebut. Berkat itu, ia berhasil meracik obat-obatan untuk mendukung kultivasinya belajar bela diri. Dan, sedikit demi sedikit, ia menjadi orang yang tak terkalahkan.
Nah, segitu ajalah rekomendasi Donghua dengan tema Zero to Hero dari gua. Kalau menurut kalian, dari rekomendasi yang gua sampaikan, mana Donghua yang menurut kalian paling seru? Tulis aja di kolom komentar. Dan buat kalian juga nih ya, yang punya rekomendasi Donghua sendiri, bisa juga tulis di kolom komentar, oke? Gua Fauzan undur diri, sampai jumpa di next video. Bye-bye!